Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Oke. Anak-anak, di video kali ini kita akan membahas materi tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Begitu, silakan disimak baik-baik materinya ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Subtema 2 itu adalah pengalamanku di sekolah. Nah, di sini terdapat gambar yaitu anak-anak yang sedang ada yang bermain, ada yang membaca buku, ada yang sedang mengamati sesuatu. Nah, di sini ada teks bacaannya. Mari kita baca bersama-sama. Aku mempunyai banyak pengalaman indah di sekolah. Sekolahku bagus, sehingga aku senang belajar di sana. Teman-temanku ramah, sehingga aku betah di sekolah. Ketika istirahat sekolah, aku bermain di halaman sekolah. Terkadang aku juga membaca buku di bawah pohon. Pengalaman di sekolah membuatku belajar banyak hal baru. Nah, anak-anak, ini tadi salah satu teks pengalaman yang mungkin saja kamu pernah melakukannya. Nah, apa kamu pernah memiliki pengalaman sesuatu di sekolah? Tentunya pernah ya. Nah, oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Sebelum dilanjutkan anak-anak, ada beberapa persiapan yang harus kamu persiapkan. Apa itu? Nih, alat tulis, silakan pakai pensil ya. Silakan siapkan dulu sebelum video ini Bapak lanjutkan. Yang kedua, itu ada lembar jawaban. Nah, lembar jawaban kamu bisa menggunakan kertas folio atau mungkin kertas yang lain ya. Tapi diusahakan jangan memakai buku tulis ya anak-anak. Kalau Bapak sarankan pakai saja kertas folio supaya nanti bisa dimuat ke dalam buku tugas. Nah, oke, alat-alatnya sudah dipersiapkan ya. Nah, kalau sudah dipersiapkan, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran pertama. Ayo mengamati. Mengenal dan membuat karya imajinatif. Apa itu karya imajinatif anak-anak? Nah, karya imajinatif itu bisa juga disebut karya yang dihasilkan dari imajinasi atau khayalan seseorang. Nah, ini ya. Tahukah kalian yang dimaksud dengan gerabah? Apa itu gerabah? Ya, gerabah adalah perabotan yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Nah, ini termasuk karya imajinatif ya. Nah, kira-kira gambar yang ada di sebelah itu terbuat dari apa? Ya betul, itu terbuat dari tanah liat. Nah, termasuk gerabah tadi. Nah, gerabah itu yang dibuat dari tanah liat itu termasuk karya imajinatif 3 dimensi ya anak-anak. Kenapa kok 3 dimensi? Karena bisa dilihat dari semua sisi. Ya, jadi kita putar, kita lihat dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, itu bentuknya pasti sama ya. Itu namanya karya imajinatif 3 dimensi. Nah, ingat-ingat. Nah, karya seni 3 dimensi ini itu karya yang memiliki 3 unsur. Ingat-ingat. Jadi karya 3 dimensi itu memiliki 3 unsur. Apa itu 3 unsur? Unsur tersebut berupa panjang, lebar, dan tinggi ya. Nah, ingat-ingat, ini unsur karya seni, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ciri-ciri karya 3 dimensi itu apa ciri-cirinya? Memiliki ruang atau sisi. Nah, ya. Jadi ciri-ciri karya 3 dimensi itu memiliki ruang atau sisi. Oleh karena itu, karya tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi. Nah, seperti yang tadi Bapak katakan ya. Jadi karya 3 dimensi itu bisa dilihat dari semua sisi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ayo mencoba.
menghias gerabah. Nah, gambar-gambar di atas itu masih polos atau belum ada hiasannya. Tugas kalian adalah menghias salah satu perabotan gerabah tersebut. Menghias perabotan gerabah dapat menggunakan berbagai pola. Nah, gitu ya. Nah, ini tugas pertama. Ya, jadi silahkan menggambar bentuk gerabah. Ya, jadi kamu gambar saja, nggak usah dibuat. Karena kalau membuat nanti terlalu lama ya. Ini karena kamu di rumah, jadi silahkan buat gambar gerabah dulu, bebas gambarnya apa. Terus kemudian kamu warna. Karena itu terbuat dari tanah liat, berarti warnanya kan harus coklat ya. Nah, kemudian setelah itu kamu hias. Kamu beri hiasan atau mungkin dikasih bunga atau mungkin garis-garis apa ya, terserah bebas. Nanti dibuat yang bagus gambarnya ya. Nah, oke, ini tugas yang pertama. Nah, seperti contoh yang ada di situ. Ada hiasan-hiasannya. Nah, kalau kamu sempat membuat dari bentuk tanah liat, silahkan tidak apa-apa. Tapi kalau memang tidak bisa, silahkan digambar saja ya. Nah, oke, ini tugas yang pertama. Silahkan dikerjakan dulu. Oke, kita lanjutkan ya untuk pembahasan berikutnya. Ayo mencoba. Ya, ayo mencoba membudayakan sopan santun. Apa itu sopan santun? Ya, sopan santun itu termasuk sikap yang terpuji. Ya, jadi sikap yang harus kamu lakukan ketika kamu berhadapan dengan orang yang lebih tua atau mungkin orang yang kamu hormati. Dalam komunikasi, kalian harus menerapkan budaya sopan santun. Untuk meminta izin, kalian dapat memulai dengan mengawali kata maaf. Untuk meminta orang lain melakukan sesuatu, kalian dapat mengawali dengan kata tolong. Nah, jadi ingat-ingat, jika kalian melakukan kesalahan atau meminta izin, mau kemana ya? Mungkin di kelas izin kepada Bapak Ibu Guru mau ke kamar mandi. Nah, silakan kalian awali dengan kata maaf. Ya, mungkin bisa saja, maaf Pak, saya mau izin untuk ke kamar mandi sebentar. Itu ya, diawali dengan kata maaf. Kemudian jika kamu melakukan sesuatu, misalkan mau meminta tolong orang lain melakukan sesuatu, kalian dapat mengawalinya dengan kata tolong. Misalnya seperti, Dimas, tolong ambilkan pensil Pak yang berwarna merah itu ya. Nah, kamu meminta tolong kepada Dimas. Nah, itu menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi awali dengan kata tolong dan harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Oke? Nah, ayo lakukan. Nah, ini kita baca dulu ya. Apa ini tugas apa tidak? Kita baca dulu. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 hingga 5 siswa. Nah, karena kalian ada di rumah, jadi silakan minta bantuan kepada orang tua atau mungkin saudaramu. Kedua, tentukan tema untuk teks percakapan tentang pengalaman di sekolah. Buatlah teks percakapan tentang pengalaman kalian di sekolah. Buatlah teks percakapan tentang pengalaman di sekolah kalian. Gunakan kata tolong dalam teks percakapan kalian. Peragakan teks percakapan yang telah kalian buat. Nah, ini termasuk tugas ya. Jadi ini tugas yang kedua. Bagaimana caranya? Ini Bapak jelaskan ya. Kamu silakan tulis di lembar jawaban A, yaitu teks percakapan. Nah, apa itu teks percakapan? Seperti yang sudah kalian buat di pembahasan sebelumnya ya. Teks percakapan itu teks yang terdiri dari 2 atau lebih orang. Nah, ya. Jadi mungkin Edo dengan Ani atau Edo, Ani dan Lani ya. Atau mungkin Beni, Doni, Budi dan Edo. Nah, gitu ya. Nah, terus yang di dalam teks itu melakukan percakapan. Mungkin Edo bertanya kepada Beni, "Hai Beni, kamu sedang apa?" Beni menjawab,
aku sedang mencabut rumput. Terus dia tanya lagi, bolehkah aku ikut? Boleh Benny. Nah gitu ya, misalnya seperti itu ya. Nah itu termasuk teks percakapan. Nah teks percakapan yang kalian buat ini nanti harus ada kata tolong ya. Jadi harus ada kata tolong. Misalnya Lala bertanya, oh itu di samping Dimas. Misalkan dia mau mencari sesuatu. Di mana ya pensilnya tadi? Oh itu ada di samping Dimas. Terus kemudian dia meminta tolong. Dimas tolong ambilkan pensil yang warna merah itu ya. Nah itu ya. Itu tadi contoh permintaan tolong. Nah teks yang kalian buat nanti harus ada kata permintaan tolong. Tulis di lembar jawaban kamu ya. Nah yang terakhir itu kan harus diperagakan. Nah itu tidak usah diperagakan, cukup ditulis saja. Nah, setelah ditulis ya sudah selesai. Oke, ini tugas yang kedua. Bisa ya? Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Nah ini ada ayo berlatih, kita lihat. Mengubah satuan panjang. Nah seperti yang sudah kita bahas, apa itu satuan panjang? Satuan panjang itu kemarin ada sentimeter, ada meter. Nah itu namanya satuan panjang. Nah satuan itu ada yang baku, ada yang tidak baku ya. Satuan itu ada yang baku, ada yang tidak baku. Nah, apa yang baku dan apa yang tidak baku? Satuan baku itu satuan yang sudah digunakan oleh seluruh negara. Ya, jadi di negara kita menggunakan sentimeter, di negara lain juga menggunakan sentimeter. Di negara kita Indonesia menggunakan satuan meter. Di negara lain juga menggunakan satuan meter. Berarti sudah baku ya. Jadi semua negara menggunakannya. Berbeda dengan satuan yang tidak baku. Satuan tidak baku itu hanya digunakan di beberapa daerah ya, atau mungkin beberapa wilayah saja. Contohnya bagaimana? Seperti ini misalnya, kamu mengukur menggunakan tangan. Tangan itu 1 jengkal misalkan. 1 jengkal itu sama dengan contohnya misalnya 10 cm misalnya ya, ini contoh saja. Misalnya 1 jengkal itu 10 cm. Berarti kalau 1 jengkalnya 10 cm, 5 jengkal berapa? 5 jengkal berarti 50 cm. Nah itu satuan tidak baku ya. Hanya digunakan di beberapa wilayah, tapi di wilayah lain tidak menggunakannya. Namanya satuan tidak baku. Biasanya alatnya apa? Alatnya bisa saja anggota tubuh kita, menggunakan tangan tadi 1 jengkal ya. Atau mungkin menggunakan alat misalnya tali atau bagaimana. Nah, tali. Nah, jadi tidak menggunakan alat yang sudah baku. Misalnya apa? Penggaris. Penggaris itu alat yang sudah baku. Di negara-negara lain juga menggunakan penggaris ya. Atau mungkin meteran, sama ya. Nah, itu tadi tentang satuan baku dan tidak baku. Nah, di sini ada gambar-gambar. Yang pertama ada papan tulis. Yang kedua ada meja. Yang ketiga ada meja juga tapi sedikit panjang. Yang keempat ada apa itu? Pintu ya. Nah, ada pintu. Nah, ukurlah panjang benda-benda seperti di atas yang ada di kelas kalian. Nah, ini Bapak ubah tugasnya ya. Ini tugas yang ketiga. Silakan diukur benda-benda seperti di atas yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian sekarang ada di mana? Ada di rumah. Berarti silakan di sekitar kalian di rumah cari benda-benda yang bisa diukur. Nah, kalau papan tulis kan mungkin tidak ada ya. Nah, jadi mungkin adanya hanya meja atau mungkin pintu atau mungkin benda yang lain. Silakan ditulis di lembar jawabannya. Ditulis namanya dulu, misalnya meja. Nah, meja kamu ukur berapa panjangnya? Sentimeter atau meter ya satuannya. Nah, ingat, kalau menggunakan satuan sentimeter dan meter itu ada aturannya.
cm itu maksimal 30 ya. Di atas itu berarti kamu harus menggunakan satuan meter. Misalnya 100 cm, berarti silakan tulis saja 1 meter ya. Nah itu ya. Yang kedua, nah ini tulis hasil pengukuran kalian dalam satuan cm. Karena ini tugasnya harus ditulis dalam satuan cm, berarti misalnya panjangnya 150. Nah, 150 itu kan sama artinya dengan 100 cm 1 meter 50 cm ya, gitu ya. Nah, karena harus ditulis dalam satuan cm, berarti kamu tulis saja 150 cm, gitu ya. Yang ketiga, ubahlah satuan cm kalian, temukan ke dalam satuan meter. Nah, ini tadi setelah ditulis cm 150 cm, terus kalian ubah ke dalam satuan meternya. Kalau ke dalam satuan meternya itu menjadi berapa? Sudah pernah kita bahas ya. Jadi kalau 100 cm itu kan 1 meter. Berarti kalau ketemu 100 cm tinggal ditulis saja 1 meter gitu ya. 1 M maksudnya 1 meter. Nah, itu ya. Nah, ini tadi tugas yang ketiga ya. Silakan dijawab tugasnya di lembar jawaban. Nah, ini contohnya di sini ada nama bendanya apa, ukuran panjangnya berapa senti, sama dengan berapa meter ya. Ditulis seperti itu. Jadi misalnya nama benda meja. Ukuran panjang meja 100 cm sama dengan 1 meter. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke pembelajaran kedua ya anak-anak. Ayo mengamati. Mengungkapkan permintaan tolong. Nah, mengungkapkan permintaan tolong. Silakan perhatikan pada gambar berikut. Ya, tolong pot bunga itu kamu pindahkan ke taman. Aku tidak kuat untuk mengangkatnya. Baiklah Mel, aku akan memindahkan pot bunga itu ke taman. Nah, ini tadi ungkapan permintaan tolong ya. Nah, permintaan tolong itu memiliki makna. Ya, diingat-ingat. Ungkapan permintaan tolong atau mungkin permintaan yang lain seperti permintaan maaf atau yang lain itu memiliki makna. Nah, yang sekarang kita bahas adalah mengungkapkan permintaan tolong dan menjelaskan apa maknanya. Apa itu maknanya? Makna itu apa? Ini. Begini ya, misalnya kamu minta tolong kepada Edo. Edo, tolong ambilkan tas yang ada di dalam kelas. Nah, apa maknanya? Jadi, apa? Bagaimana kamu menjelaskan makna dari ungkapan permintaan tolong tadi? Nah, maknanya adalah tadi meminta bantuan untuk mengambilkan tas. Nah, itu tadi makna dari permintaan tolong. Kalau yang ada di dalam gambar ini, itu apa maknanya? Ya, maknanya adalah meminta tolong agar memindahkan, mengangkat pot, ya. Jadi tadi kan minta tolong untuk memindahkan, yaitu dia tidak kuat mengangkatnya. Jadi maknanya adalah apa? Meminta tolong untuk memindahkan pot. Nah, itu ya maknanya, meminta tolong untuk memindahkan pot, itu maknanya. Kalau ungkapannya itu tolong pindahkan pot ini karena aku tidak kuat mengangkatnya. Nah, itu ungkapannya. Tapi kalau maknanya adalah ungkapan permintaan tolong memindahkan pot bunga karena tidak kuat mengangkatnya. Itu makna ya. Jadi diingat-ingat, makna dengan ungkapan itu tidak sama. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ayo mengamati. Nah, ini ada yang mengamati. Melakukan gerakan dalam senam lantai. Nah, senam lantai. Apa itu senam lantai? Senam lantai itu termasuk variasi gerak. Ya, nah ini
senam lantai. Cara lain menyehatkan badan adalah berolahraga senam. Dalam senam terdapat gerakan keseimbangan dan gerakan memutar. Perhatikan pada gambar berikut. Ini ada gerakan senam ya. Ada yang tangannya direntangkan, ada yang kakinya diangkat satu, kemudian ada yang berjinjit. Nah, ini termasuk gerakan keseimbangan. Jadi ingat, kalau gerakan keseimbangan berarti gerakan yang menyeimbangkan tubuh. Jadi misalnya seperti mengangkat satu kaki. Mengangkat satu kaki itu termasuk gerakan keseimbangan karena kamu harus menyeimbangkan tubuh. Gerakan keseimbangan. Nah, silakan kamu coba di rumah ya. Jadi silakan kamu peragakan gerakan-gerakan keseimbangan seperti di atas ya. Nah, seperti memutar badan atau mungkin merentangkan tangan atau mungkin mengangkat satu kaki, silakan kamu coba di rumah ya. Ini tidak termasuk tugas ya, kamu silakan mencoba saja. Jadi silakan coba gerakan-gerakan itu seperti apa. Oke, ini tadi tentang gerakan senam, yaitu termasuk salah satu variasi gerak keseimbangan. Nah, ini juga termasuk gerak pemanasan ya. Bisa juga gerak pemanasan karena tidak berpindah tempat. Jadi sebelum melakukan kegiatan kita harus pemanasan supaya menjaga agar tidak cedera saat melakukan aktivitas. Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca, mengamalkan Pancasila. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila pertama dalam Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ingat-ingat, ini adalah sila pertama. Jadi, jika ada perbuatan yang di situ termasuk hubungan dengan Tuhan, jadi kita dengan Tuhan berarti itu termasuk pengamalan sila pertama. Contohnya banyak ya, misalnya sebelum kita melakukan kegiatan belajar di sekolah, kita kan selalu berdoa dulu ya. Masuk kelas terus kita berdoa dulu. Nah, berdoa itu termasuk sikap yang menunjukkan kita mengamalkan sila pertama. Karena kita berdoa kepada Tuhan ya, supaya pembelajaran hari ini kita diberi kemudahan, kelancaran, bisa menerima dengan jelas. Ya, itu termasuk pengamalan sila pertama karena kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, ingat-ingat itu ya. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan itu termasuk sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada gambar di sini ya. Nah, dari gambar-gambar berikut ini tentukan mana yang sila pertama Pancasila dan mana yang tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Silahkan kerjakan di buku lembar jawabanmu ya. Di lembar jawaban, bukan di buku ya maksudnya, maaf. Nah, sebelum mengerjakan mungkin ini kamu bisa pause dulu ya videonya. Jadi kamu amati dulu, terus kamu tulis. Gambar pertama, misalnya gambar 1 tidak menunjukkan sila pertama, misalnya seperti itu. Atau mungkin gambar kedua menunjukkan sila pertama Pancasila. Kamu beri alasan kenapa ya. Misalnya gambar pertama menunjukkan sila pertama Pancasila. Alasannya karena mereka sedang melakukan sembahyang atau bagaimana ya, itu beri alasan ya. Jadi kamu tahu kenapa kok ini sila pertama, nah, kamu tahu alasannya kenapa. Oke? Paham ya? Silakan dikerjakan dulu. Videonya bisa di-pause dulu agar kamu bisa mengamati. Kalau sudah, kita lanjutkan. Kita masuk ke pembelajaran ketiga. Ayo mengamati. Membuat kalimat permintaan tolong. Nah, ini tugas lagi ya ini.
Kita lihat di sini. Sebelum tugas kita lihat dulu. Ketika mengharapkan orang lain melakukan sesuatu, gunakanlah kata tolong. Misalnya, Ahmad, tolong sampaikan surat pemberitahuan ini kepada orang tuamu. Baik, Pak Guru. Saya akan saya sampaikan surat ini kepada orang tua saya. Nah, ini tadi permintaan tolong Pak Guru untuk menyampaikan surat pemberitahuan. Ini maknanya ya. Jadi makna dari permintaan tolong apa? Menyampaikan surat pemberitahuan kepada orang tua. Nah, itu tadi maknanya. Nah, silakan kamu coba ya. Nah, gitu ini ayo mencoba. Buatlah kalimat permintaan tolong. Jadi kamu buat sesuai pada gambar di bawah ini. Nah, ini ya. Ini ada gambar. Gambar di bawah ini, gambar berikut terdapat sesuatu yang bisa kamu buat menjadi permintaan tolong. Nah, buatlah di di lembar tugas, lembar jawabanmu. Jadi ini kamu buat menjadi kalimat permintaan tolong. Sesuai gambar ya, itu gambarnya sedang apa? Misalnya Bapak contohkan satu ya, nanti yang lain silakan dibuat sendiri. Misalnya gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu kan Ibu Guru dengan Edo misalnya. Nah, Ibu Guru meminta tolong kepada Edo. Edo, tolong hapus papan tulis ini. Nah, itu misalkan Ibu Guru meminta tolong kepada Edo. Edo, tolong hapus papan tulis ini. Baik, Bu Guru, saya akan menghapusnya. Ini misalnya contoh di gambar yang kedua. Nah, nanti gambar-gambar yang lain silakan kamu buat sesuai gambarnya. Kalimat ungkapan permintaan tolong sesuai gambarnya. Nah, gambar yang kedua boleh kamu buat lagi, ya. Jadi sudah Bapak contohkan, silakan kamu tulis lagi. Jadi gambar 1, 2, 3, 4, 5. Silakan ditulis ungkapan permintaan tolongnya. Oke, paham ya? Ini tugas yang berikutnya. Kita lanjut. Ayo berlatih. Nah, mengubah satuan sentimeter menjadi meter. Nah, ini. Ukurlah panjang benda-benda tersebut di rumahmu. Nah, ini pasti ada ya. Ada televisi, ada terus lukisan ya, mungkin ada ya. Bebas dari lukisan apa. Atau kalau tidak ada lukisan, ganti jam dinding. Nah, kemudian yang ketiga ada meja. Meja pasti ada ya, banyak meja di rumah kamu. Silahkan kamu ukur panjang-panjang benda tersebut. Kemudian gunakan penggaris ya. Ubahlah ukuran dalam sentimeter menjadi meter. Jadi kamu ubah ukuran sentimeter menjadi meter. Misalnya tadi meja kamu ukur pakai penggaris. Ternyata panjangnya itu 120 cm. Nah, kamu ubah ke meter. Kalau diubah ke meter kan menjadi 100 cm. 1 meter 20 cm ya. 1 meter 20 cm. Nah, itu. Atau mungkin langsung saja 1,2 meter. Boleh itu seperti itu ya, sama. Kan 120. Kalau diubah meter bisa juga ditulis 1,2 meter. Atau mungkin 1 meter 20 cm gitu ya. Nah, seperti ini. Ini sama seperti tugas yang sebelumnya ya. Nah, silakan kamu tulis benda-benda tersebut. Oke, kita lanjut. Ayo mencoba berkarya seni. Nah, perhatikan langkah-langkah membuat gambar labu seperti di buku siswa ya. Nah, oke, silakan. Ini ada gambar labu. Nah, kamu buat gambarnya di buku di lembar jawaban. Kamu buat gambar labu seperti ini, terus kamu warnai. Ya, ini tidak usah diceritakan di sini kan disuruh
menceritakan kembali cara yang kamu gunakan dengan bahasa kalian. Ya, tidak usah diceritakan, cukup digambar saja, tidak apa-apa. Kalau kamu mau menceritakan, silahkan ditulis di sampingnya. Misalnya, kamu sudah membuat gambar lagunya, terus kamu tulis cara kamu menggambarnya bagaimana. Misalnya, 1, siapkan alat tulis. 2, gunakan pensil untuk membuat sketsanya. Kemudian 3, gunakan pensil warna atau krayon untuk menghias gambar. Nah, dan seterusnya seperti itu ya. Itu misalnya kalau kamu mau menulis caranya. Jadi digambar dulu, kemudian ditulis tata caranya. Oke, kita lanjut. Nah, ini membuat tanah liat. Nah, ini kalau tadi kamu sudah membuat tanah liat di awal tadi ya, ini tidak usah dibuat lagi. Jadi karena kamu tadi kan sudah membuat kerajinan dari tanah liat, yaitu berupa gerabah ya. Kalau yang pertama tadi kamu membuat, berarti yang ini tidak usah dibuat lagi. Tapi kalau yang tadi hanya menggambar, ini kamu buat, karena ini harus membuat kreasi dari tanah liat. Kamu buat sesuatu dari tanah liat, misalnya vas bunga, atau mungkin asbak, atau mungkin yang lain ya, tempat rokok itu loh asbak. Nah, atau mungkin benda-benda yang lain yang bisa kamu bentuk dari tanah liat. Oke, paham ya? Jadi kalau di tugas awal tadi sudah membuat dari tanah liat, sudah jadi bentuk tanah liat, berarti kamu tidak usah membuatnya lagi. Tapi kalau hanya menggambar, berarti kamu harus membuat tanah liat lagi ya. Silakan dibuat. Nanti hasilnya silakan di foto saja ya, hasilnya di foto, bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp ya. Jadi silakan di foto dulu. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini kita sudahi dulu ya. Nanti berikutnya kita akan membahas subtema 4 pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan dulu. Setelah itu nanti diselipkan ke dalam buku tugas yang sudah Bapak berikan kemarin. Oke, terima kasih untuk tugas hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.